Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we are going to continue our lesson about present tense. As I already told you in the last material, present tense digunakan untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang dan juga kebiasaan sehari-hari. And then, if we talk about present tense, means that we are going to use verb one. Jadi untuk present tense, kita hanya bisa menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Yang apabila subjeknya adalah subjek tunggal atau she, he, it, maka verb one akan mendapat tambahan s, atau ies di ujung kata kerjanya. Dan apabila subjeknya jamak atau you, they, we, maka verb one tidak akan atau tidak perlu mendapat tambahan ses ataupun ies. Sedikit mengulang, untuk penggunaan kalimat negatif pada tenses present tense, kita perlu menambahkan don't atau doesn't. Don't adalah singkatan dari do not, sedangkan doesn't adalah singkatan dari does not. Jadi ketika kita membuat kalimat negatif, kita perlu meletakkan don't atau doesn't di depan kata kerjanya. Kemudian, jika kata kerja tersebut sudah menjadi kalimat negatif, maka baik subjek jamak maupun subjek tunggal tidak perlu menambahkan ses atau ies pada verb one. Atau dengan kata lain, pada kalimat negatif, semua kata kerja hanya berbentuk verb one tanpa s. Oke. Untuk penggunaan don't dan doesn't, don't digunakan untuk subjek jamak atau you, they, we, sedangkan doesn't digunakan untuk subjek tunggal atau she, he, it. Selanjutnya, kita akan membahas present tense in interrogative form. Interrogative means pertanyaan atau dalam bentuk kalimat tanya. Ya, kita lihat contoh nomor 1. Di situ ada A dan B. Pada contoh A-nya, kalimatnya adalah kalimat positif dengan bentuk subjek ditambah verb one ditambah objek. Lalu pada kalimat yang B, kita akan mengubah kalimat A ini menjadi kalimat tanya. Ya. Pertama kali kita harus menentukan do atau does yang akan kita letakkan di depan kalimat. Karena di sini subjeknya adalah she, maka kita harus menggunakan does. Does, baru kemudian kita letakkan subjeknya yaitu she. Kemudian kata kerja watches harus dihilangkan ya, es-nya harus dihilangkan menjadi watch saja. Kemudian terakhir kita letakkan objeknya yaitu TV dan ditambah dengan tanda tanya. So, does she watch TV? Contoh nomor 2, kita lihat kalimat A, you play basketball. Subjeknya adalah you, verbnya adalah play, kemudian basketball sebagai objek. Kita ubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Kita letakkan do di depan sekali karena subjeknya adalah you. So, do you? Kemudian untuk kata kerja play, tidak perlu lagi diubah karena sudah berbentuk verb one saja. Jadi kita letakkan saja, do you play? Kemudian diikuti objeknya, basketball. Do you play basketball? Jangan lupa berikan tanda tanya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Kalimat A, the goose attacks him. The goose atau angsa itu, yang mana ini adalah subjek tunggal, sehingga verb one-nya mendapat tambahan s, attacks him. Him sebagai objek. Lalu kita ubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Karena the goose adalah subjek tunggal, jadi kita harus meletakkan does di awal kalimat, lalu diikuti subjeknya the goose. So, does the goose. Kemudian attacks yang tadinya mendapat tambahan s, harus kita hilangkan s-nya sehingga hanya berupa attack. Setelah itu kita letakkan objeknya yaitu him dan jangan lupa berikan tanda tanya. So, does the goose attack him? Number 4,
Kalimat A, they changed the schedule. Subjeknya adalah they, change sebagai verb 1, kemudian the schedule sebagai objek. Karena subjeknya adalah they, maka pertama kali kita harus meletakkan do di awal kalimat tanyanya. Do diikuti subjek they. Do they, kemudian verb 1 change, langsung saja kita tulis. Do they change the schedule? Jangan lupa berikan tanda tanya. Terakhir, nomor 5. Kalimat A, your dad drinks coffee. Your dad itu kata gantinya adalah he ya, karena dia adalah laki-laki. Berarti your dad itu adalah subjek tunggal. Drink sebagai verb 1 yang mendapat tambahan s, kemudian coffee sebagai objek. Kita ubah menjadi kalimat tanya. Karena your dad adalah subjek tunggal, maka kita letakkan does di depan kalimat. Does your dad, kemudian drinks, yang tadinya mendapatkan tambahan s, kita buang s-nya, hanya tinggal drink saja, diikuti dengan objek coffee dan tanda tanya, sehingga kalimatnya berbunyi, does your dad drink coffee? Oke, di sini ada note. Jika sudah ada do atau does, maka s, ies pada verb 1 harus dihilangkan ya. Jadi jika kita membuat kalimat tanya, artinya kita memerlukan do atau does di awal kalimat. Dan jika sudah ada do atau does, maka verb 1 yang tadinya mendapat tambahan s, ataupun ies harus ditulis menjadi verb 1 dasar. Atau dengan kata lain, s yang tadinya ada pada verb 1 kita hilangkan. Bagian J, the way to answer do-does question. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan yang dimulai dengan kata do atau does. Yang perlu kita ketahui adalah do-does question adalah jenis pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan dua kemungkinan, yaitu ya atau tidak. Mengapa? Karena do atau does akan memberikan bentuk pertanyaan apakah titik, sehingga kita hanya bisa menjawab yes or no. Okay, let's see one by one. For example, number 1, does she watch TV? Di sini ada kata does diikuti dengan subjek she, watch sebagai verb 1 dan TV sebagai objeknya. Ada dua kemungkinan jawaban, yaitu yes dan no. Jika jawabannya adalah iya, maka kita harus menulis yes, koma, diikuti subjeknya. Subjeknya tadi adalah she. Yes, she. Lalu di akhir sekali kita harus meletakkan do atau does. Karena subjeknya di sini adalah she, maka kita harus meletakkan does. Jika jawabannya adalah no, maka no, koma, she. Karena tidak adalah sebuah penolakan, maka kita harus meletakkan not. Sehingga does harus berdampingan dengan not, artinya kita tulis doesn't. No, she doesn't, atau no, she does not. Okay? To make it more clear, here number 2, do you play basketball? Di sini kalimatnya diawali kata do, diikuti subjek you dan verb 1 play, serta basketball sebagai objeknya. Jika jawabannya adalah iya, maka kita akan menjawab yes, koma. Jika pada pertanyaan adalah you, maka pada jawaban harus I. Apakah kamu bermain bola basket? Maka jawabannya adalah iya, saya bermain. Atau tidak, saya tidak bermain. Sehingga jika pada pertanyaan subjeknya adalah you, maka pada jawaban subjeknya akan berubah menjadi I. Ya. Sebaliknya, jika pada pertanyaan subjeknya adalah I, maka pada jawaban subjeknya adalah you. Oke, kita lanjutkan. Karena subjeknya adalah I, maka kita akan menggunakan do, bukan does ya. So it is yes, I do. Kemudian jika jawabannya adalah no,
maka kita akan menggunakan don't. So it is no, I don't. Number 3, does the goose attack him? The goose adalah nama hewan dalam bentuk tunggal, sehingga kita bisa menggantinya dengan it. Maka jika jawabannya adalah yes, so it will be yes, it does. Karena it harus menggunakan does. Dan jika jawabannya adalah tidak, maka no, it doesn't. Number 4, do they change the schedule? Jika jawabannya adalah yes, maka kita akan menjawab dengan yes, they, kemudian diikuti do. So it is yes, they do. Dan jika jawabannya adalah tidak, maka kita akan menjawab no, they don't. Number 5, does your dad drink coffee? Your dad itu kata gantinya adalah he, sehingga dia adalah subjek tunggal. Maka kita bisa menjawab yes, he does, atau no, he doesn't. Okay, you got it? Okay, next we are going to discuss about the worksheet that I already given to you in the last meeting. So there were 3 exercises. Now we are going to start from exercise 1 first. So this one, exercise 1. The job is change the sentences below based on the subject. Jadi di sini tugasnya adalah mengubah kalimat di bawah ini berdasarkan subjeknya. Okay, now let's see number 1. I see the falling star. Jika subjeknya kita ubah menjadi she, maka verb 1-nya harus mendapatkan tambahan s dan berubah menjadi sees. So she sees the falling star. Okay, now number 2. You drive so fast. Kita harus mencari verbnya dulu. Verb dari number 2 adalah drive. Maka jika subjeknya kita ubah menjadi David, karena David adalah tunggal, sehingga verb 1 drive harus mendapat tambahan s menjadi drives. David drives, kita lanjutkan, so fast. Number 3, Calvin tells me a story. Calvin adalah subjek tunggal yang bisa kita ganti menjadi he, sehingga verb 1-nya mendapat tambahan s di sini. Calvin tells me a story. Jika kita ubah subjeknya menjadi they, maka tells yang tadinya mendapat tambahan s harus kita buang s-nya sehingga hanya berbentuk verb 1 saja, tell. So they tell me a story. Okay, here number 4. My mom chops the carrots. My mom itu adalah subjek tunggal yang bisa kita ganti dengan pronoun she, sehingga verb 1-nya mendapat tambahan s. My mom chops the carrots. Jika subjeknya kita ubah menjadi I, maka verb 1-nya akan kita hilangkan s-nya ini sehingga hanya bersisa chop. I chop the carrots. Next, number 5. The boys jump into the river. The boys. The boys ini adalah subjek jamak yang bisa kita ganti dengan pronoun they. Mereka, ya. Sehingga verb 1-nya tidak mendapat tambahan s. The boys jump into the river. Kalau kita ubah subjeknya menjadi she, maka jump harus mendapat tambahan s sehingga berubah bentuk menjadi jumps. So she jumps into the river. Number 6, the man speaks Japanese. The man itu bisa kita ganti dengan pronoun he, sehingga kata speaks atau verb 1 speaks ini harus mendapat tambahan s, ya. The man speaks Japanese. Jika kita ubah subjeknya menjadi we, maka speaks tidak perlu mendapat tambahan s dan berubah menjadi speak saja. We speak Japanese. Okay. Sekarang number 7. They write a poem. They
diikuti dengan verb write tanpa s. They write a poem. Jika kita ubah subjek menjadi my sister adalah subjek tunggal. Sehingga write harus mendapat tambahan s menjadi writes. So, my sister writes a poem. Number 8, the cats take all the fish. Cats-nya berjumlah banyak sehingga ini adalah subjek jamak. Sehingga verb one-nya tidak mendapat tambahan s. The cats take all the fish. Jika kita ubah subjeknya menjadi the brown cat, artinya di sini cat-nya tunggal. Kucing coklat itu cat-nya hanya satu. Sehingga take akan mendapat tambahan s menjadi takes. So this is the brown cat takes all the fish. Now number 9, the man knocks the door. The man itu adalah subjek tunggal yang bisa diganti dengan pronoun he, sehingga verb one-nya mendapat tambahan s yaitu knocks. The man knocks the door. Jika kita ubah subjeknya menjadi some people itu adalah subjek jamak ya, atau bisa diartikan sebagai beberapa orang. Sehingga verb one-nya kita hilangkan s-nya dan hanya berbentuk knock. So it is some people knock the door. Next, number 10, the student learns to draw. The student hanya satu siswa, sehingga ini adalah subjek tunggal. Maka kata learn mendapat tambahan s yaitu learns. The student learns to draw. Jika kita ubah subjeknya menjadi I, maka learns dihilangkan s-nya sehingga berbentuk learn. I learn to draw. 11. You and I put too much sugar. You and I berarti ada dua orang, sehingga ini adalah subjek jamak. Maka kata kerja put tidak mendapat tambahan s. You and I put too much sugar. Jika kita ubah subjeknya dengan Anna is a girl's name, sehingga ini adalah subjek tunggal, maka put mendapat tambahan s menjadi puts. Anna puts too much sugar. Number 12, your dad walks around the park. Your dad adalah subjek tunggal sehingga walks mendapat tambahan s. Your dad walks around the park. Jika kita ubah dengan the children, maka walks s-nya dihilangkan menjadi walk. The children walk around the park. 13. We ride the motorcycle. We diikuti dengan verb one tanpa s. Dan jika kita ubah dengan subjek Bobby, maka ride mendapat tambahan s menjadi rides. Bobby rides the motorcycle. Number 14. I go to school every day. Kita ubah subjek I menjadi Tasha, sehingga verb one go harus mendapat tambahan es menjadi goes. So, Tasha goes to school every day. 15. He sits in the front row. He diikuti dengan verb one dengan tambahan s. He sits in the front row. Jika kita ubah subjeknya menjadi they, maka sits hanya berbentuk verb one tanpa s. So it is they sit in the front row. 16. The baby smiles at me. The baby itu adalah subjek tunggal ya, bayinya hanya satu, sehingga smiles mendapat tambahan s. Jika kita ubah subjeknya menjadi the girls adalah subjek jamak, artinya kata smiles di sini kita hilangkan s-nya dan berbentuk smile. The girls smile at me.
Okay, that's all for the exercise 1. So how many numbers that you get for the two answers? Okay, we continue our discussing for exercise 2. Here the job is to choose the best answer between these two answers. For number 1, I already gave it as the example for you. So here we have two possible answers, ya. Ada dua kemungkinan jawaban di sini, yaitu mop dan mops. Kita harus memilih salah satu yang lebih tepat, sehingga bagaimana kita memilihnya adalah berdasarkan subjek kalimat. Di sini subjeknya adalah I, maka verb yang kita perlukan adalah verb tanpa S, yaitu mop. I mop the floor. Okay, next number 2. He lives or leaves the town. So the best answer is lives because the subject is he. Next number 3. We listen or listens to the music. The answer is listen karena we diikuti verb tanpa S. Now number 4, the man boils the water. The man adalah subjek tunggal, maka kita perlu verb 1 yang ditambah S, yaitu boils. Next number 5, he lends me his money. He adalah subjek tunggal, sehingga jawaban yang tepat adalah lend ditambah S, yaitu lends. Number 6, my uncle stands under the tree. My uncle juga merupakan subjek tunggal, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah stands. My uncle stands under the tree. Number 7, they finds a wallet. They diikuti verb 1 tanpa S, sehingga jawaban yang tepat adalah find. They find a wallet. Number 8, the lady buys some fruits. The lady adalah subjek tunggal, sehingga jawaban yang tepat adalah buys. The lady buys some fruits. Number 9, you hear or hears someone screams, don't you? You diikuti verb 1 tanpa S, sehingga jawaban yang tepat adalah hear. You hear someone screams, don't you? Number 10, the boy calls the police. The boy adalah subjek tunggal, sehingga verb 1-nya adalah verb 1 yang ditambah S, yaitu calls. The boy calls the police. 11, I talks to someone on the phone. I diikuti verb 1 dasar tanpa S, sehingga jawaban yang tepat adalah talk. I talk to someone on the phone. Next, 12, my mom fries eggs. My mom adalah subjek tunggal, sehingga kita perlu verb 1 yang ditambah IES, yaitu fries. My mom fries eggs. Number 13, Anne and Bobby. Ada dua orang, berarti subjeknya adalah jamak. Sehingga kita memerlukan verb 1 tanpa S, yaitu lock. Anne and Bobby lock all the windows. Okay, that's all for exercise 2. How many 2 numbers do you get? And next, we continue to the last exercise. So this is exercise 3. Your jobs are choose the verbs below to fill the blanks. Jadi di sini ada 10 kata kerja yang nantinya akan menjadi jawaban untuk setiap pertanyaan. Tapi kita harus memastikan verbnya dulu, ya. Jadi bentuk dari kata kerja ini akan bergantung kepada subjeknya. Jika subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harus menggunakan SOS. Okay? We have receive, bring, sweep, clean, wait, arrive, sell, sit, take, and run. Okay, let's start from number 1. I at home at 2 a.m. Saya di rumah pukul 2 pagi.
Jawaban yang tepat adalah tiba. Tiba in English is arrive. So, karena di sini subjeknya I, maka arrive langsung saja ditulis ya, tanpa ada tambahan s. Okay, number 2. The dog titik-titik into the cat. Anjing itu titik-titik menuju kucing itu. Artinya yang lebih tepat adalah berlari menuju kucing itu ya. Berlari in English is run. The dog adalah subjek tunggal sehingga run mendapat tambahan s menjadi runs. So it is the dog runs into the cat. Okay. Number 3. He received some email from stranger. Dia menerima beberapa email dari orang asing. Jadi jawaban yang tepat adalah receive, menerima. Dengan tambahan s karena subjeknya adalah he. Number 4. The man titik-titik behind the steering wheel. Steering wheel itu artinya setir mobil ya. Jadi laki-laki itu titik-titik di belakang setir mobil. Jawaban yang tepat adalah sit dan ditambah s karena subjeknya tunggal. So the man sits behind the steering wheel. Number 5. She titik-titik the first and the second floor. Dia titik-titik lantai 1 dan lantai 2. Kalau kita membicarakan lantai, kemungkinan adalah menyapu ya. Sehingga jawabannya adalah sweep. Sweep mendapat tambahan s karena subjeknya she, tunggal. Number 6. The young lady titik-titik all her old clothes. Perempuan muda itu titik-titik semua baju lamanya. Kemungkinan yang tepat adalah menjual. Menjual in English is sell. Dan di sini the young lady adalah subjek tunggal, jadi sell mendapat tambahan s menjadi sells. The young lady sells all her old clothes. Number 7. You titik-titik my umbrella with you, right? Kamu titik-titik payungku bersamamu, benar kan? Kalau kita membicarakan payung, kemungkinan kita berkata membawa payung ya. Membawa in English is bring. Karena subjeknya you, maka bring tidak perlu tambah s lagi. Langsung saja tulis bring dan menjadi you bring my umbrella with you, right? Number 8. My mom titik-titik up too early this morning. Di sini ada kata up, kemudian ada kata this morning, pagi-pagi. Yang kemungkinan kita lakukan pagi-pagi adalah wake atau bangun ya. Oke, karena subjeknya adalah my mom yaitu tunggal, maka wake mendapat tambahan s menjadi wakes. My mom wakes up too early this morning. Number 9, they titik-titik the house once a week. Mereka titik-titik rumahnya sekali seminggu. Kalau masalah rumah, kemungkinan adalah membersihkan. Membersihkan in English is clean. Clean-nya langsung saja kita tulis tanpa tambahan s karena subjeknya adalah they. Kemudian number 10, terakhir, I titik-titik a little rice for my lunch. Saya titik-titik sedikit nasi untuk makan siang saya. Berarti mengambil sedikit nasi. Mengambil in English is take. Karena subjeknya adalah I, maka take tanpa tambahan s. I take a little rice for my lunch. Okay? That's all for exercise 3. So how many true answers that you got? Okay, that's all for our lesson today. So thank you very much for this meeting. And I close this meeting by saying Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.